Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernyataan sikap pengurus pusat Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa APPB dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3TNI tentang segera makzulkan Gibran karena berbahaya bagi NKRI, bahwa Indonesia akan menghadapi kenyataan yang tidak mudah diterima akal sehat demokrasi. Seorang wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka, di samping tidak punya pengalaman secara berorganisasi di negara Republik Indonesia ini, juga dalam kerangka berkenegaraan itu meloncati konstitusi. Bahwa Gibran adalah anomali yang tidak datang dari luar sistem, tapi tumbuh dari pembusukan di dalam sistem itu sendiri. Ia adalah simbol puncak dari distorsi demokrasi di Indonesia. Seorang anak presiden yang melompati konstitusi dibantu oleh putusan kilat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri. Bahwa Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tapi karena nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran etika berat oleh pamannya di Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar nepotisme, tetapi melalui hukum yang disulap demi garis keturunan dengan cara merusak konstitusi. Dipaksa merubah usia, lebih tepatnya dia adalah anak haram demokrasi. Bahwa Gibran tidak pantas menjadi wakil presiden Republik Indonesia jika suatu saat karena keadaan tertentu ia menggantikan presiden dikarenakan presiden sakit, wafat atau krisis konstitusional. Jika kondisi tersebut terjadi, akan menjadi malapetaka luar biasa bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bahwa Gibran duduk pada jabatan wakil presiden dari rekayasa hukum yang cacat secara etis dan konstitusional, tidak memiliki rekam jejak pemerintahan yang layak untuk jabatan nasional. Kehadirannya telah menunjukkan karakter politik yang sembrono dan sangat berbahaya, bahkan destruktif, melalui ujaran kebencian dan penghinaan publik melalui akun Bukopapa yang ditengarai mempunyai jasa palsu serta diduga sebagai pemakai narkoba. Bahwa paling bertanggung jawab, Gibran duduk di posisi tertinggi adalah semua para elit politik yang memberi peluang dan punya kewenangan terpilih, karena mereka itu akan membahayakan bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa, APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI P3TNI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Agar DPR, MPR, MK sebagai pemegang mandat rakyat tidak boleh diam. Mereka memiliki dasar dan kewenangan untuk segera membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden melalui mekanisme politik dan hukum yang sah. 2. Agar pimpinan partai politik segera melakukan koreksi pelanggaran etika dan prinsip konstitusional yang melahirkan anomali serta menyelamatkan demokrasi dari pembusukan total sebelum negara ini berubah menjadi panggung dinasti dan hancur total. 3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak bersama
memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, bermoral, dan bertanggung jawab. Yang keempat, kami mendukung 8 pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit yang sudah terlebih dahulu melayangkan surat kepada DPR MPR. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan secara terbuka, termasuk ditujukan kepada pimpinan MPR, DPR, MK, Bapak Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan partai politik dalam rangka upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan kedaulatan rakyat, serta sebagai wujud tanggung jawab warga negara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Indonesia akan bisa diselamatkan untuk tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bandung, Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025, Pengurus Pusat Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa APP Bangsa dan Paguyuban Pejuang Purnawirawan TNI P3TNI, Majen TNI Purnawirawan Dedi Budiman Ketua Umum ditandatangani. Insinyur Syafri Sofian BKTEX MM Sekretaris Jenderal ditandatangani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Pak Dedi, Pak Jenderal Dedi untuk memberikan sambutan pada acara pernyataan sikap pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman pejuang dan teman-teman purnawirawan TNI dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apapun di sini terlalu jauh. Bapak-bapak pejuang dan purnawirawan TNI, kami sebagai Ketua Umum APP TNI alias Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI adalah sayap dari Aliansi Penjaga dan Pecinta Bangsa. Untuk diketahui, APP TNI atau Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI adalah mitra pemerintah, adalah mitra TNI, adalah mitra DPR, MPR, MK, aparat hukum, dan lain sebagainya. APP TNI atau Paguyuban Purnawirawan TNI dan Pejuang fungsinya adalah sebagai jembatan, sebagai penyambung lidah antara rakyat dengan TNI, antara rakyat dengan DPR, dengan MPR, dengan MK, atau aparat hukum, atau penyambung lidah atau jembatan antara TNI dengan pemerintah, antara TNI dengan DPR, MPR, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu pejuang dan purnawirawan TNI, kondisi bangsa saat ini terdapat lumpur-lumpur atau residu-residu hasil kepemimpinan 10 tahun yang lalu rejim Pak Jokowi. Residu-residu ini kalau menurut bahasa militer adalah ancaman-ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, dalam menjaga keselamatan bangsa, dalam menjaga keutuhan wilayah. Nah, residu-residu ini sangat menghambat
kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan visi misi beliau. Nah, untuk itu APP-TNI atau paguyuban pejuang dan prajurit TNI merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan visi misi Presiden Prabowo. Untuk itu mari kita tingkatkan semangat bela negara, di mana di dalamnya ada poin bahwa perlu kita berkorban untuk berani mewujudkan visi misi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau mewujudkan visi misi Presiden Prabowo saat ini untuk kita wujudkan bersama gitu, dengan semangat kepedulian agar ancaman-ancaman yang ada saat ini bisa diselesaikan. Nah, ancaman-ancaman ini yang berbentuk ancaman nirmiliter tersebut bisa kita wujudkan dengan meningkatkan semangat bela negara dari para pejuang, dari para purnawirawan TNI. Saya pikir itulah, dan saya juga menambahkan paguyuban pejuang dan purnawirawan TNI sangat sepakat dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI dari 1 sampai 8 kita sangat mendukung. Nah, gitu. Untuk itu mari kita tingkatkan semangat bela negara. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan rakyat untuk mendukung visi misi Presiden Prabowo saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.